3, 2, 1, go! Kita akan berbincang dengan bos dari VH. Serius Eksklusif banget sekali. Serius banget deh. Eksklusif sekali karena kita akan langsung berbicara dengan expert mengenai auditor, ISO dan kawan-kawan. Seperti itu. Baik, saya Syam Obi akan tanya langsung kepada Pak Ferry. Oke. Ya, kenapa? Pak Ferry Haris. Oke. Sebagai seorang auditor expert di bidang ISO, udah berapa tahun Pak? 15? 20? Sekarang tahun ke-16 kayaknya. Tahun ke-16, oke. What is the most pain point when you're facing a client? Mostly aja gitu. Jadi apa sih kendala-kendala atau hal yang umum ketika ketemu dengan klien, ketika mereka tanya ISO, umumnya itu apa dan apa yang paling berat? Disclaimer dulu ya. Oke. Disclaimernya adalah kalau terkait ISO, gue fokusnya tetap di cyber security. Jadi ISO-nya 27001. Jadi gue nggak pernah mengaudit 9001, 14001 atau sustainability itu berapa ya? Lupa gue. Nah, ya itulah, pokoknya fokusnya di cyber security sama privacy. Yang jelas pattern yang ada itu yang bikin gue kesel sebenarnya 4-5 tahun terakhir lah. Oke. Apa itu? Bukannya gue nggak pernah kesel sebelumnya, tapi jadi 4-5 tahun belakangan ini tuh semakin banyak perusahaan kecil, startup itu pengen punya ISO 27001, pengennya cepet. Oke. Cepetnya tuh karena nggak masuk akal. Jadi kayak ada yang pengen sebulan, 2 minggu. Nah, gara-gara demand seperti ini, jadi juga di market itu banyak yang kasih iming-iming janji yang nggak make sense. Oh, gue bisa bantu lo dapetin ISO dalam 1 bulan. Atau misalnya 2 minggu gitu ya. iya, atau misalnya lu pakai software gue, lu bisa dapetin ISO 2 minggu. Itu real apa hoax sih Pak? Menurut gue sih hoax sih. Oh gitu. Karena gini, kalau cuman mengandalkan policy-nya doang, bisa. Itu juga gue bisa kasih 1 hari kalau misalnya mah. Gue kasih aja template, lu ganti. Ataupun kalau misalnya kita ngobrol, terus gue masukin ke AI generate policy yang baru, everybody agree, ya udah jadi. Tapi kan ISO tuh, dan semua audit ya, nggak cuma ISO, itu ada 3 tes namanya. Sorry, nggak kelihatan. Iya. 3 tes. Yang pertama tuh test of design, test of implementation, sama test of effectiveness. Oke. Policy itu cuma 1. Test of design. Jadi lu bakal ngapain? That's it. Udah cuma itu dong. Jadi kalaupun lu pakai template, pakai AI, lu lolos itu. Tapi pertanyaannya kan, apa? Lu menjanjikan lu akan melakukan sesuatu, auditor akan bertanya, buktinya mana? Tes yang kedua, misalnya lu bilang di policy, gua akan melakukan pentest setiap tahun. Mana buktinya? Oke. Terus yang ketiga, test of effectiveness. Jadi apa yang lu janjikan selalu lu lakuin apa enggak? Misalnya tadi pentest jelek lah karena ya setahun sekali, ya udah, kalau memang lu setahun sekali gampang. Misalnya, oh, gua akan mereview semua admin di server setiap 3 bulan. Ya udah, tunjukin gua bulan Maret, April, Juli, mana hasilnya? Harus berkala Pak ya, dengan kata lain. Iya, pokoknya apa yang lu tulis di policy, itu yang akan gue cek. Ya, tentunya apa yang lu tulis di policy sesuai nggak dengan requirement ISO. Tapi yang paling penting adalah apa yang lu tulis di policy lu, itu lu kerjain apa enggak. Nah, jadi ya, gara-gara banyak promise, 2 minggu selesai dan teman-temannya, begitu nyampe ke kita, auditor, ya policy-nya tuh berbunga-bunga. Begitu ditanya, evidence-nya mana? Nggak ada. Jadi kayak semacam ini Pak ya, clickbait ya, biar orang tertarik dulu. Ketika udah masuk, mereka baru dikasih tahu faktanya gitu ya. Iya, tapi kan yang ngeselinnya ya jadi kita dong. Iya, Auditornya. auditor yang beneran ya. Maksudnya karena kita berpikir kita sudah siap mengaudit nih. Ternyata belum siap. Ujungnya dia akan bertanya sama kita. Sih. Yang benar gimana? Nah, kan gue dibayar sebagai auditor ya. Kenapa tiba-tiba gue jadi konsultan? Harusnya itu kan bayarnya beda loh. Lebih mahal konsultan harusnya. Sih. Jadi double job secara nggak langsung ya. Double job. Dan itu baru kejadian, ya maraknya tuh 4-5 tahun terakhir. Kenapa? Karena sebelumnya orang maju ke ISO audit itu nggak sembarangan. Maksudnya tuh mereka bener-bener baru berani untuk panggil auditor itu karena sudah tahu mereka sudah implement sekian lama, sekian bulan, mungkin ada yang setahun. Oke, kayaknya udah siap nih. Ini enggak, literally baru bikin perusahaan, mungkin tiba-tiba sebulan kemudian, oh, gue mau dapat ISO nih. Sih. Gimana? Coba gimana? Iya. Gitu. Jadi ya inilah 4-5 tahun terakhir ini makin ngeselin karena jumlahnya makin banyak dan rata-rata selalu startup kejadiannya.
Jadi ada pergeseran ini Pak ya, demanding sama kebutuhan klien karena ada satu dua oknum yang menjanjikan janji-janji palsu. Ya bukan janji palsu juga sih. Itu problemnya. Baik. Kalau cuma satu dua doang nggak apa-apa. Banyak. Mau konsultannya kayak, mau software vendornya kayak, sampai capek. Ya. Oke. Jadi memang kesimpulannya memang sebagai implementasi bukan implementasi auditor ISO, langkah yang baru kita mengedukasi klien bahwasanya hal yang perlu dicek evidence-nya itu tetap perlu dilakukan secara berkala. In case memang kalau tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan yang ada di policy, jatuhnya jadi finding Pak ya. Iya, betul. Tapi kan balik lagi, sebenarnya kan, misalnya contoh kayak ISO 27001 ya. Intinya kan lo mau nunjukin bahwa lo bisa menjamin keamanan data lo dan data orang lain. Oke. Fokusnya harusnya itu, bukan lolos auditnya. Jadi kalau memang misalnya tadi kayak mereview user admin di server secara berkala, ISO nggak ISO ya lu tetap harus melakukannya kan. Supaya menjamin lu secure gitu loh. Kalau lu punya 10 pegawai terus tiba-tiba misalnya 2 pergi, terus aksesnya masih di situ, nggak dinonaktifin, nggak dimatiin, jadi sarang hacker masuk juga kan. ISO nggak ISO hukumnya sama, tetap lu harus lakuin gitu. Jadi gue selalu bilang, kalau memang lu butuh ISO karena ada yang maksa, misalnya calon customer atau misalnya investor, ya silahkan. Tapi kalau nggak ada yang maksa, Ya udah. semuanya itu prinsipnya hanya satu, Kenapa Pak? ya harus secure lah. Oke. ISO nggak ISO nggak ada masalah. Mau lu pakai framework lain nggak pakai ISO, silakan. Nggak ada yang larang. Tapi rata-rata yang high demand atau yang umum itu memang ISO Pak ya, daripada framework-framework yang lain. Iya, saat ini. karena dia istilahnya Global worldwide ya? known, global dan sudah lama. Terus next question, strategi VH GRC biar dia bisa stand out daripada GRC yang lain, apa itu Pak? Ya kalau kita sih sebenarnya ya tadi itu satu, kita nggak akan pernah menjanjikan ke orang tadi waktu-waktu yang nggak masuk akal. Dan meskipun orang nanya, oke, tapi kira-kira kalian bisa bantu kita save berapa jam? Itu gue nggak pernah mau jawab. Karena beda-beda kan, ada perusahaan yang misalnya orang-orangnya cepat, ada perusahaan yang orang-orangnya lambat. Nanti kalau gue bilang 40 jam, nanti dihitung sama mereka kan repot. Jadi VH fokusnya selalu, we want to do the right thing. Itu yang pertama. Yang kedua, kita fokusnya adalah make sure bahwa orang itu benar-benar compliant, bukan cuman soal ISO-nya doang, tapi regulasi. Karena tadi gue bilang, sebenarnya lu nggak perlu pakai ISO pun kalau nggak ada yang nanya, nggak ada masalah. Tapi kalau lu misalnya beroperasi di Indonesia gitu, ya kan lu harus taat aturan di Indonesia. Kalau aturan di Indonesia misalnya fintech terus OJK ngeluarin aturan, nah, lu kan harus comply dengan aturan itu dulu dong. Bahwa lu comply dengan itu menggunakan ISO, itu kan bonus. Tapi kalaupun lu nggak dapet ISO karena nggak ada yang minta, OJK juga nggak minta, tapi kan OJK tetap mau minta. Lu kalau mau tetap beroperasi bikin e-wallet gitu, ya lu harus pakai ini. Nanti tiba-tiba kalau ISO-nya lebih ke arah, oh e-wallet yang satu pakai ISO, e-wallet yang satu pakai ISO. Kalau lu nggak punya ISO kan lebih ke arah persaingan bisnis jadinya. Bukan regulasi dari OJK-nya misalnya, ini contoh ya. Tapi ya secara OJK misalnya, ya yang penting lu taat regulasinya gitu. Jadi fokus kita adalah doing the right thing. Yang kedua itu fokus di regulasinya. Kalaupun kamu mau fokus di ISO-nya silahkan. Ada kan industri-industri yang memang nggak ada aturannya, tapi pengen tetap stand out, ya silahkan. Terus yang ketiga, ya dengan automation dan AI yang sekarang bertebaran di mana, ya gimana caranya kita mengefisienkan, tapi juga sebenarnya yang paling penting adalah membuat itu efektif. Kamu efisien nih, misalnya tadinya dulunya manual satu-satu, terus sekarang bisa Excel gitu ya. Terus kemudian sekarang dilakuin langsung jebret gitu, 100 gitu. Tapi hasilnya nggak benar karena AI-nya nggak di-train, sama juga bohong. Karena jangan lupa, buat teman-teman mungkin yang ini di luar audit ya, tapi at least di dunia audit sendiri, kalau kalian langsung tanya ke ChatGPT atau Gemini tanpa di training, ISO 27001-nya tuh versi lama. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu mau tanya case-nya, nanti jawabannya sama. Padahal kan perusahaan software house sama perusahaan rekrutmen sama perusahaan payroll kan kebutuhannya beda. Makanya kita fokusnya di single purpose AI.
Jadi bukan kan kerennya kan sekarang LLM itu kan large language model. Mm-mm. Dari namanya itu large. Artinya semakin luas biasanya nggak dalam hasilnya. Iya, iya, iya. Nah Iya. kita AI kita kompres ya udah cuman ngurusin compliance, risk management teman-temannya. Ya tapi kita make sure bahwa itu benar. Update dengan regulasi yang terbaru, Pak Update ya. dengan regulasi yang baru, framework yang baru. Kemudian juga tekniknya itu ya kita train gitu. Jadi kayak gue lupa nama filmnya apa dulu ya. Tapi gue membayangkannya tuh sekarang tuh bisa nggak nih kalau ada USB gitu. Itu udah isi kepala gue itu ditransfer. Itu kan jadi ya ketika kita nge-trainingnya kurang lebih seperti itulah gitu. Jadi bukan sembarang AI, Pak ya. Jadi memang gue pengennya VH itu mendesain, mendevelop, and keep improving AI itu bukan sekedar pakai Gemini, ChatGPT dan teman-temannya. Emang kita fine tune, kita train seperti layaknya dia a good auditor. Ya, ya, ya. Jadi dengan kata lain, dengan menggunakan VHGRC, seorang klien itu akan dibantu dengan seorang auditor, expert, tapi versi AI seperti itu ya. Tapi juga katanya menyediakan versi selalu ada human in control atau human in the loop ya, Pak ya. Iya, karena ya baik lagi AI kan masih hallucinate. Even sampai sekarang, even nanti nggak ada yang 100% bisa di-cover. Kemudian baik lagi AI kan kalau dilatih kan tergantung source datanya. Iya, 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 iya. Sementara kalau human kan mungkin ya kayak gua sendiri formally udah kerja di 5-6 industri. Terus semenjak jadi consultant udah nambah jadi 11-12 industri. Kan itu beda hasilnya. Nah, kadang AI belum mencakup itu semua. Dia taunya oh ya kalau ISO lu harus melakukan ini, tapi kan belum tentu cocok dengan industri ini. Ya, Jadi ya. harus ada human di tengahnya. Dan baik lagi deh, sekarang tuh orang udah bosen ngobrol sama chatbot. Iya, iya, Jadi iya. kalau ada pertanyaan yang memang tidak bisa dibahas chatbot, kan dia juga tetap mau langsung ngobrol sama Iya. manusianya kan. Makanya akan selalu ada konsultan atau human di tengah-tengah AI-nya. Jadi memang tidak 100% mengandalkan AI, tapi memang ada human in the loop untuk helping klien ya. Keren. Tapi juga bukan berarti kita pura-pura ya. Dalam artian bukan ada 1000 Indonesia untuk menjawab semua pertanyaan. Enggak. Emang yang kalau AI yang ngaco aja. Oke. Kan banyak tuh yang kasus-kasus tanya AI. Padahal sekian orang ada di India, di Indonesia, atau di yang lain. Oke, mungkin next question Pak Ferry. Dalam hal AI mungkin atau jumlah auditor, prefer quality or quantity? Quality lah terus. Oh, oke. Tadi, karena kita pengen doing the right thing. Oke. Karena nama baik yang dipertaruhkan. Dan percaya deh, kalau terjadi data breach, orang yang pertama dicari, auditornya siapa? Padahal auditor udah pasang disclaimer gede-gede biasanya. Kami hanya melakukan audit pada saat ini, dengan apa yang kita lihat saat ini. Terus tiba-tiba data breach-nya terjadi 3 bulan kemudian yang kita nggak pernah lihat sebelumnya ya. Sebenarnya kita juga secara legal liability sudah terlindungi bahwa kita selalu ada disclaimer itu. Tapi selalu akan ada perusahaan yang bilang, oh tapi kan gue pakai konsultan ini, gue pakai auditor ini. Ya salahin mereka gitu. Iya. Jadi untuk meminimalisir, quality lebih penting buat gue. I'm just thinking, kepikiran sesuatu nih Pak ya. Boleh nggak kita, kadang kan kalau kita ketemu orang awam ya, tanya ISO itu apa dan apa gunanya gitu ya. Cara yang paling mudah untuk menjelaskannya itu seperti apa Pak? Saya kepikirannya itu mungkin mirip seperti ini ya, SIM. Jadi in case SIM itu kan sebagai tanda orang memiliki kualifikasi untuk mengendarai kendaraan, oke? Betul. Dan but it doesn't mean when you had SIM you are free from incident, kan? Jadi kan mungkin seringkali saya pernah bukan tanya sih, diskusi kecil dengan teman saya gitu ya, apa sih ISO dan apa sih gunanya seperti itu ya. Saya menjelaskannya itu mungkin tolong koreksi juga. Itu mirip seperti SIM lah ya. In case kalau kamu ingin menunjukkan bahwa kamu itu kredibel, kamu tuh bisa nyetir mobil misalnya. Kamu butuh, kalau di Indonesia butuh SIM A ya, untuk mengendarai mobil gitu. Terus, tapi but it doesn't mean ketika kamu bisa punya SIM, you are free from incident gitu. Kalau kamu punya SIM tapi kalau mengendarainya ugal-ugalan, ya kecelakaan seperti itu. Apakah ada analogi yang lebih baik atau gimana tuh Pak untuk menjelaskannya? Enggak, sebenarnya kalau analogi SIM udah benar. Dengan catatan memang perusahaan itu memerlukan SIM itu. Jadi kalau memang perusahaannya merasa
dengan ISO dia tadi bisa menambah credibility, dipercaya sama orang. Betul. Analoginya SIM. Karena ketika SIM kan mau kita belajar teorinya kan kalau pas dites ya nggak Ya lulus juga, udah. Oke. nggak dapat. Kalau tes prakteknya nggak dapat, ya udah bubar jalan kan. Jadi Ya, harus sama ulang lagi ya. sama. Tapi ada analogi berikutnya, yaitu seperti layaknya manual TV. Manual TV. Oke. Apa itu, Kak? Nggak semua orang harus punya SIM. Misalnya tadi nggak ada yang nanya, nggak ada regulator yang maksa. Tapi saya pengen secure. Sama seperti manual TV. Sebenarnya kalau kamu beli TV baru, kan bisa taruh, coba-coba satu. Mana duluan ya dinyalain. Tapi dengan baca manual kan, oke, step 1 ini, step 2 ini. Ya. Pokoknya kalau kamu ngikutin manual ini, sampai ujung, nyala tuh TV. Jadi ada apa ya istilahnya? Ada Ya. SOP-nya. Iya, seperti daripada itu. lu mikir sendiri, ini gimana cara nyalainnya. Betul, Tinggal baca manual, ikutin, sampai ujung kan. Oke. Tapi balik lagi, bedanya sama, maksudnya kesamaan sama TV. Kamu udah selesai nih, TV nyala. ISO, kamu ikutin ISO sampai ujung nih. Udah oke, terstruktur nih. Terus tiba-tiba TV-nya besok mati. Kan manualnya nggak ada. Oke. Kalau di dunia ISO, tiba-tiba ada kasus yang di ISO-nya nggak ada. Atau tiba-tiba misalnya kamu biasanya ada security incident seperti A, terus tiba-tiba kamu dapat security incident B, nggak tahu caranya gimana. Artinya kan kamu harus belajar lagi, cari tahu lagi yang lain. Jadi ISO itu juga tetap harus kamu tambahin dengan ilmu-ilmu yang lain. Makanya di salah satu requirement ISO kan, apakah kamu subscribe dengan misalnya newsletter, berita-berita atau trend security yang terbaru. Karena ISO doang nggak akan cukup. Jadi balik lagi, kalau memang kamu perlu SIM-nya, betul, analoginya seperti SIM. Tapi kan juga sama. Biasanya latihannya di apa ya? Di Samsat ya? Bukan Samsat, apa? Jadi ibaratnya kalau VH itu khusus mengemudi gitu ya Pak ya? Nah kan misalnya khusus mengemudinya, terus latihannya di lapangan yang sana. Terus tiba kamu harus jalan-jalan sama keluarga ke arah gunung sana. Kan nggak pernah ekstrim ya, nggak pernah tuh latihan tuh. Ya kan, pada akhirnya punya SIM, terutama even lu punya SIM, kalau lu beloknya nggak benar ya masuk juga kan. Iya. Sama. Jadi tergantung, kalau memang lu butuh SIM-nya, butuh papernya gitu, sertifikatnya, analogi SIM masuk. Tapi kalau lu nggak butuh, tapi pengen terstruktur, ada panduannya, kamu juga bisa pakai si ISO itu sebagai tadi kayak manual. Jadi memang kadang nggak umum Pak ya, mungkin yang mengerti ISO dan kawan itu bukan orang yang ya perlu kita edukasi gitu. Iya, emang nggak semua orang, dan mengedukasi semua orang juga nggak mungkin lah. Iya. Sama aja kayak, ya kan nggak semua orang bisa jadi orang finance. Benar. Mau kamu ajarin sampai finance sampai bego juga, enggak lah, gue di operation aja atau gue di HRD aja. Ya udah, jadi ya buat mereka yang memang harusnya di role itu ya, menerangkan sedikit tapi juga nggak bisa terangin semua. Siap. Oke. Jadi itu pembahasan dari kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Ferry Haris untuk waktunya. Senang bisa berdiskusi dengan Anda. See ya. Sip ya. Ya, thank you.